berikutnya nomor 3071 untuk segera masuk di armada. Kak, permisi. Dibungkus. Mau coba tuker yang lain? Lah, ini 102 baru datang cuy. Perasaan dia tadi duluan deh. Pagi hari ini aku akan memulai perjalanan mudik lebaran tahun 2026, tepatnya dari Jogja menuju Cikopo. Ya, itu merupakan suatu titik di Purwakarta yang berdekatan langsung dengan Kabupaten Karawang, teman-teman. Dan seperti biasa, perjalanan kita mulai dari Jalan Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta. Singkat cerita, karena tadi lupa ambil footage di awal, akhirnya video diawali ketika sedang dalam perjalanan menuju kantor Rosin Jogja yang berada di Ring Road Selatan, yang berjarak sekitar 10 km. Udah lewat apa ya? Cek dulu. Makasih. Oke teman-teman, sekarang kita udah tiba di Rosin Jogja. Ya, adanya di Ring Road Selatan, Bantul teman-teman. Jadi ini tuh antara kantor sama garasi nyambung, dan di sebelah sana ada Hotel Rosin Jogja. Wih, ada Bis Mustika. Ada Evi juga nih, jam pagi. Ya, tadi baru aja datang, sekarang kita waktunya check-in. Tempatnya ada di sebelah sini. Oke, ciao. Tadi kita dari sebelah sana tempat check-in, tapi belum ada orang. Ya udah, kita lihat-lihat dulu di bagian belakang teman-teman. Ini ada Rosin dengan nomor lambung 346. Ini kayaknya yang rute selatan deh. Start dari Jogja, tujuan ke mana ya? Loh, nggak tahu nih tujuan akhirnya mana. Ada 3164, kemungkinan ini baru datang, dan ada Jetbus 5 dengan nomor 367. Ini buatan mana ya JP5-nya ya? Di belakang ada Avante, ada JP3, ada SR2 3077. Ini sampingnya ada juga nih belakang ini nih. Nggak tahu nomor berapa. Ada HS juga. Dan bis yang kita naikin ini jamnya ada di jam 6:45 dengan kode KL304. Jadi startnya itu dari Klaten teman-teman. Jadi kita hanya agen lintasan aja. Oke, kita tunggu bisa datang sama nunggu tempat check-innya buka. Tadi masuk belum ada orang cuy. Itu ada double decker baru datang teman-teman. Kodenya 119. Wah, 119. Aku pernah naik deh perasaan. Dia rute Klaten Ciputat kalau nggak salah. Dia berarti angkatan malam dari barat. Paginya ini baru sampai di timur. Nah, ini lanjut sampai Klaten. Dia pakai Scania K410 IB Euro 3. Nah, yap. Tadi sebelum nyampe ke sini ada double decker lagi SR3, itu yang dari Poris kalau nggak salah.
Ternyata untuk ruang tunggunya ada 2 teman-teman. Ini yang ruang tunggu AC, dan di sana yang nggak ber-AC. Kemudian ada musola. Musola sih, toilet deng. Musolanya, kalau musola tuh jalan dulu ke belakang ke sana. Jujur, pagi ini cuacanya cakep banget cuy. Lihat, cerah banget. Dan seperti ini bentuk tiket fisiknya teman-teman. Kita baru aja udah check in. Tiketnya seperti ini ya, Umi Rosalinda ya, ada sampulnya. Terus tiketnya seperti ini ya, cuma stroke aja sih. Kita dapat unit 3071, kursinya 1B, dan turunnya Cikopo. Ini biasanya kalau lebaran ya, tiketnya ini tema lebaran teman-teman. Beda nggak basic ini gitu. Ternyata kita masih dapat yang basic ini. BTW ini perjalanannya di tanggal 13 Maret. Ya lumayan lah, ada 1 mingguan lagi menuju lebaran. Ya ini 346. Ini kalau nggak salah doi lewat selatan deh. Itu selimut yang baru masuk, dan ini selimut yang lama. Nah ini bis yang kita naikin udah deket banget ini, di belakang. Bentar lagi kayaknya masuk nih. Masuk gak ya? Oh masuk deh. Oh enggak nih. Untuk segera memasuki armada dan armada akan segera memperhatikan. Mohon pesan bagi yang bawaan Anda jangan sampai ada tertinggal ataupun tertukar. Terima kasih. Ya kita dapat SR2 Hino RK8 teman-teman. Gokil, RK lagi. Ini simpan bagasinya mas? Turun mana? Cikopo. Cikopo. Iya. Cikopo. Cikampek. Nanti kalau di anu gimana? Soalnya Cikopo kemarin kalau suruh macet parah mas. Kalau Di bawah, tangga, bawah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. aman aja. Siap. Macet parah masalah kemarin. Aman. Nah, aman Siap. ya. Aman aja. Ini pak. Iya. Naik pak. Ya seperti ini buat seat depannya teman-teman. Hampir saja doi terjatuh. Berdua cuy.
Selain beberapa fasilitas yang sudah aku sebutkan tadi, seperti USB charge di setiap seatnya, kita juga dapat fasilitas carry. Jadi misalkan kita resah dengan barang berharga bawaan kita seperti laptop dan lainnya, kita bisa titipkan ke kru teman-teman. Nanti oleh kru akan disimpan di carry ini atau kotak aman Rosalia Indah. Di samping itu selama perjalanan kita juga mendapatkan fasilitas bantal teman-teman. Tapi kalau dilihat-lihat bantal yang sebelah kanan kok kayak kempes banget ya. Sedangkan yang di seatku ini lumayan empuk dan lumayan tebal juga. Oh iya, satu lagi. Biasanya kalau perjalanan pagi kayak gini, kita nggak dikasih selimut teman-teman. Setauku seperti itu. Dan pukul 7:30 kita tiba di Terminal Jombor dan terpantau sudah ada double decker 129 yang tadi berangkat lebih awal dari Rosin Jogja. Tak lama kemudian masuk lagi double decker dengan nomor lambung 102 dengan tujuan akhir Merak. BTW sohibnya si 102 ini yaitu 101, sekarang dia dapat penyegaran luar dalam, jadi upgrade ke JB5. Dan rumornya interior deck bawahnya itu disulap jadi full sleeper. Patut dinantikan nih. Sepertinya menarik untuk dicoba. Naik 5, Tangerang.
Ya sekarang jam 12 lewat 20 berapa gitu. Nah kita mau makan, tapi kita lagi puasa. Bisa nggak dibungkus ya? Nah, nanti ininya di scan teman-teman. Kak permisi, Kita makan sini. dibungkus. Mau coba tuker yang lain? Ada chicken kaki, aneka rice bowl, ayam bakar, nasi lele. Nambah lagi tapi. Ada tambahan biaya mulai dari Rp12.000. Kalau yang sesuai tiketnya, lihat dulu Yang boleh. itu aja, nggak apa-apa. Baik, makasih Kak. Makasih. Bungkus kak. Maaf. Makasih. Ternyata dapat dibungkus. Oke, lanjut. $3090 Scania ini. Lah, ini 102 baru datang cuy. Perasaan dia tadi duluan deh. Jam 12.40 ya, jamnya istirahat bis keberangkatan pagi dari timur. Jadi kalau Rosin dari timur tuh istirahatnya di sini. Ya selain yang di Jawa Timur lah, yang di Jawa Timur tuh kan di Solo servis makan. Di sini nggak tahu servis makan lain nggak tahu nggak, kurang tahu. Tapi kalau yang dari Solo, dari Jogja itu servis makannya di sini. Dan lihat, boom, banyak banget. Ini loh, tak kira bis yang aku naikin itu dapat MHD 1626. Ternyata dapat RK8 dengan SR2. Overall bisa nyaman. Udah suspensi juga ini kayaknya. Jadi dari bantingannya beda. Tapi ya umur gak bisa bohong ya. Gemlodaknya itu bener-bener gemlodak banget teman-teman. Ya semoga dapat permajaan cepatnya. Nah, ini bis kita udah dipanggil.
Jadi sedikit cerita teman-teman, aku tuh sempat penasaran sama track record dari unit yang aku naikin ini dengan nomor lambung 3071. Setelah aku cari di Google, muncul sebuah thumbnail YouTube yang tulisannya kalau nggak salah tuh Jogja Lampung gitu. Kemudian aku coba validasi ke temanku yang memang lebih paham tentang dunia perosinan ini. Dan ternyata benar, unit ini mantan pelari Sumatera teman-teman. Dan BTW ngomongin Double Decker 101, beliau ini baru aja posting carousel tentang DD101 di Instagramnya. Jangan lupa mampir. Overall buat toiletnya bersih, jujur ini bersih dan nggak bau teman-teman, gokil. Nah, aku sekarang lagi duduk di kursi nomor 7D teman-teman, yang mana di baris kanannya ini ada 8 baris dan di baris kirinya ada 7 baris. Dan setelah dilihat-lihat, baris kanan ini lebih space-nya lebih luas dibandingkan yang kiri. Walaupun jumlah kursinya lebih banyak, tapi ruang dia tuh lebih besar gitu. Jadi kanannya lebih luas dan totalnya ada 30 seat buat kursinya. Nah, kursinya ya oke sih. Jujur ini masih nyaman. Ini buat tinggiku 173 cm, agak nekuk dikit dan agak mentok. Tapi masih aman lah. Oh ya, jadi hari ini bisnya nggak full seat ya. Cuma keisi berapa? 20 apa 22 gitu. Gokil, lubangnya gede banget cuy. Nah, jadi buat bentuk kursinya seperti ini teman-teman. Kursi buatan Versa apa ya? Kayak gini. Ada armrestnya juga. Ini buat reclining seat, ini ditarik terus dimundurin. Tapi masih nyaman loh ini. Enak. Aduh, jatuh.
Nah sekarang kan ngambil servis snack ya. Kira-kira snacknya bisa dibawa nggak ya? Dan alhamdulillah kondisi terkini saya masih puasa teman-teman. Apa snacknya ya kalau dibungkus? Oh itu sebelah sana. Mari kita tanyain. Tapi kok sepi banget ya? Padahal tadi di Pemalang itu rame loh. Nah ini kalau makan di sini roti dan roti kering. Dibungkus kak? Maaf. Masih. Ya, kita dapat lagi teman-teman. Snack dibungkus. Aku penasaran satu hal teman-teman. Jadi ada beberapa PO yang keberangkatan dari baratnya itu untuk servis makannya dipindah ke rumah makan Resto Subang ini. Kira-kira, nah ada 27 Trans V yang udah terparkir. Oh, baru 27 aja, cakep. Pengen foto ah. Nah ini pada datang lagi teman-teman. 375. Oh yang selatan po ya? Entahlah, nggak hafal aku nomornya. Gini suasana sore di Rosin Subang sepi cuy. Lupa kita belum unboxing roti kering 2 biji sama nah ini roti kopi. Nah oke, udah nggak ada isinya. Kalau snacknya makan di sini tuh nanti kita dapat teh apa kopi gitu buat minumnya ya. Tapi berhubung snacknya dibungkus, nggak tahu selama bulan puasa aja apa nggak tahu sebelumnya udah ada servis kayak gini. Aku soalnya terakhir naik Rosin tuh setahun yang lalu teman-teman, 2025 Januari naik Rosin Selatan dari Jogja ke Polris. Itu harga termurah. Itu ada tips and triknya supaya harganya nggak nyampe 200.000 di hari biasa dari Jogja ke Polris. Bukan dari Jogja, dari Wates. Ya simak aja videonya. Dipikir-pikir bisa yang kita naikin ini livery-nya sekarang udah langka juga teman-teman, yang livery kayak gini. Sekarang kan eranya udah kayak gitu tuh. Nah kayak gitu, terus kayak gitu. Jadi mungkin yang abu terus liverynya kayak gitu nih, wah sisa berapa biji kali ya. Ini 322 Semin Klaten Bitung. Apa gitu? Dan melanjutkan perjalanan sembari diguyur hujan yang cukup deras teman-teman. Dan yap, tadi aku dikasih opsi sama krunya, nanti sekiranya hujannya gak reda, bisnya bakal keluar tol teman-teman. Atau enggak, tetap turun di pinggir tol, tapi aku dipayungin sampai naik ke tangga. Jadi kalau turun di Cikopo itu nanti turun di pinggir tol, kita turun, kita nanti naik ke atas tangga. Intinya kita ngelewatin tembok kayak gitu teman-teman. Ya kita nanti lihat aja apakah bakal tetap hujan gede kayak gini, apakah akan reda. Tapi ternyata
Pak, makasih banyak ya. Mas, thank you ya mas. Hati-hati. Betul. Mau berikan angkut? Kayu kasihan tangga. Mohon. Oke teman-teman semua, kita udah keluar dan sudah manjat benteng. Anjay, manjat benteng. Aduh, sinematik look banget cuy, keren. Nah, jadi ini oleh-oleh kita naik Rosin. Ada nasi, ada snack, ada air. Satu dapat dari Jogja, satu di Pemalang, satu di Subang. Nah, pakai helm. Kenapa aku bawa helm? Soalnya aku sekalian ngambil motor di stasiun teman-teman. Jadi aku itu motor dipaketin, terus akunya naik bis. Seperti itu. Makanya aku bawa helm sekalian. Soalnya rumahku dari stasiun ke rumahku lumayan jauh. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video trip kali ini. See you. Nah, dari sebelah sana kita nyebrang ke sini. Soalnya kita mau ke arah flyover Cikampek teman-teman. Ini ada Akas Aurora. Kayaknya ini ngambil penumpang. Soalnya kalau nurunin penumpang, kru bis tuh pada males lewat sini. Gara-gara ini ditutup nih, udah direkayasa. Jadi nggak bisa langsung muter balik. Jadi harus ke sana dulu, muter, terus ke sininya nggak bisa langsung masuk lagi, harus muter dulu ke kawasan ke sebelah sana. Cukup makan waktu sih. Makanya tadi aku yain aja turun di kolong jembatan. Udah biasa juga kok. Tuh lihat macet. Cerah gini ya, padahal tadi di Subang hujan gede banget. Bingung saya nih ke stasiun naik apa? Apakah naik angkot? Apakah naik Grab? Nonton dulu kali di sini ya. Wih, cakep coy view-nya. Gila.